Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga siswa-siswi kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah selalu diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, bertemu lagi dengan Bu Anjani dalam mata pelajaran Aswaja. Kita masih membahas tentang tokoh pendiri NU. Jika pertemuan sebelumnya kita bahas tentang biografi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pada kesempatan ini kita akan membahas dan mempelajari tentang biografi Kiai Haji Wahab Hasbullah. Oke, langsung saja tidak perlu lama-lama. Kiai Haji Wahab Hasbullah. Beliau lahir pada bulan Maret tahun 1888 Masehi. Beliau lahir di desa Tambak Beras, Jombang. Ayahanda beliau adalah Kiai Hasbullah, yang masih kerabat dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu dari kakeknya, Kiai Sihah. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Nah, beliau ini memiliki istri bernama Maimunah. Maimunah ini merupakan putri dari Kiai Musa, yaitu salah satu pemilik pondok pesantren di Kertopaten, Surabaya. Kiai Haji Wahab Hasbullah ini meninggal pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 1971, atau bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah tahun 1319 Hijriah. Beliau ini dimakamkan di Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang. Nah, selanjutnya adalah pendidikan. Enggak enak. Kiai Haji Wahab Hasbullah meninggal pada hari Rabu tanggal 29 Desember 1971 atau bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1319 Hijriah. Beliau dimakamkan di Tambak Beras, Jombang. Selanjutnya yaitu pendidikan yang ditempuh oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yaitu pendidikan pertama di bawah bimbingan ayahnya sendiri. Beliau dibimbing ayahnya selama kurang lebih 6 tahun. Setelah itu, selama 20 tahun beliau menempuh pendidikan di pesantren. Yang pertama di pesantren Langitan, Tuban. Selanjutnya di pesantren Mojosari, Nganjuk. Lalu beralih ke pondok pesantren Tawangsari, Sepanjang. Kemudian di pondok pesantren Kademangan, Bangkalan. Dilanjutkan di pondok pesantren Branggahan, Kediri, dan yang terakhir di pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang. Nah, setelah 4 tahun di pesantren Tebu Ireng ini, beliau berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji di Makkah. Di Makkah juga beliau menuntut ilmu agama. Di sana beliau selama 5 tahun berada di Makkah. Selanjutnya, guru dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di sini ada Kiai Mahfud Termas. Yang kedua ada Kiai Muhtarom Banyumas. Yang ketiga ada Syekh Ahmad Khotib Minangkabau. Yang keempat ada Syekh Said Al-Yamani. Dan yang kelima ada Syekh Ahmad bin Bagri Sata. Dari para gurunya ini, beliau mempelajari banyak ilmu, banyak bidang ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, tasawuf, nahwu shorof, ma'ani, mantik, dan lain-lain. Selanjutnya, kedudukan Kiai Haji Wahab Hasbullah di antara para ulama. Nah, Kiai Haji Wahab Hasbullah ini merupakan ulama yang sangat cerdas, wawasannya juga sangat luas, dan beliau sendiri memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, hal ini dibuktikan dengan diangkatnya beliau menjadi lurah di pondok pesantren. Dan jabatan lurah ini
merupakan jabatan tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang santri dalam pondok pesantren. Selain beliau ini sangat cerdas, beliau itu juga sangat gemar berdiskusi. Sejak tahun 1924, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini menyelenggarakan kursus-kursus agama yang diikuti oleh para calon kiai. Di antaranya yaitu Kiai Haji Khalil Masyhuri dari Lasem. Terus ada Kiai Haji, salah satunya yaitu Kiai Haji Khalil Masyhuri dari Lasem. Di sini dalam kursus tersebut Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu menjelaskan kewajiban umat Islam dan kewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dalam beragama. Selain giat berdiskusi dalam lingkungan pondok, beliau juga pandai bergaul, bahkan dengan orang yang di luar pondok. Hal itu terbukti ketika Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu giat dalam Islamic Study Club. Ini merupakan organisasi yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Nah, di sini Kiai Haji Wahab Hasbullah bergabung itu untuk menggalang pertemuan umat Islam dan kaum nasionalis. Karena kedua kekuatan tersebut harus disatukan untuk menghadapi pada saat itu ada penjajahan dari Belanda. Nah, selanjutnya yaitu organisasi yang dirintis oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Yang pertama yaitu ada Taswirul Afkar. Taswirul Afkar ini merupakan kelompok diskusi yang berada di Surabaya. Didirikan pada tahun 1914 dan yang mempelopori gerakan ini yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Wadah ini dijadikan tempat untuk mendiskusikan berbagai macam persoalan. Selain itu, dari organisasi ini, beliau bersama teman-teman yang lain membentuk beberapa organisasi. Yang pertama ada Nahdlatul Wathon. Ini organisasi untuk melatih kader-kader dalam kegiatan dakwah. Selanjutnya ada Fara'ul Wathon, ada juga Hidayatul Wathon di Jombang, ada Ahlul Wathon di Semarang, dan ada Ahlul Wathon di Wonokromo. Organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah bersama Taswirul Afkar ini itu selalu mempunyai nama belakang waton. Ya, ada Nahdlatul Wathon, Fara'ul Wathon, Hidayatul Wathon, Ahlul Wathon, dan Ahlul Wathon. Itu karena waton sendiri berarti tanah air. Selain itu, beliau juga untuk membangun ekonomi umat pada tahun 1918 Masehi, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu mempelopori berdirinya Syirkah Inan Murabatah Nahdlatul Tujjar. Nah, untuk membangun ekonomi umat pada tahun 1918, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu mempelopori berdirinya Syirkah Inan Murabatah Nahdlatul Tujjar. Tujuan dari organisasi ini untuk membangun kerjasama dalam bidang ekonomi. Akan tetapi, karena sebagian besar umat Islam di Indonesia itu adalah petani, sehingga kegiatannya lebih diarahkan pada sektor pertanian. Selanjutnya yaitu peran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini itu disebut sebagai penggerak dan pemrakarsa dari berdirinya NU karena beliau ini bersama dengan ulama-ulama muda lainnya itu mempunyai ide. Beliau mempunyai ide untuk membentuk suatu organisasi jamiah. Nah, setelah itu beliau sampaikanlah idenya itu ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Namun sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tidak langsung disetujui. Tetapi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini tidak pantang menyerah. Beliau tetap gigih, tetap teguh untuk mengumpulkan ulama muda agar usulan beliau ini diterima. Sampai akhirnya
Usul tersebut disampaikan pada tahun 1924 Masehi anak-anak. 2 tahun kemudian barulah pada tahun 1926 Masehi Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengundang para ulama untuk bermusyawarah. Dan disitulah dalam musyawarah tersebut terbentuklah sebuah organisasi bernama Jam'iyah NU tepat pada tanggal 31 Januari 1926. Dilanjutkan dengan perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam pergerakan nasional. Yang pertama, mempelopori MIAI. MIAI itu apa, Bu? MIAI itu Majelis Islam A'la Indonesia. Nah, beliau ini mempelopori adanya MIAI itu untuk apa? Untuk menyatukan gerakan umat Islam dalam menentang penjajahan Belanda. Selanjutnya beliau juga mempelopori atau pernah menjadi pengurus dari GAPPI yang merupakan gabungan partai-partai politik Indonesia. Melalui organisasi ini, seluruh organisasi pergerakan nasional mengajukan tuntutan kepada pemerintah Belanda untuk membentuk parlemen. Nah, ini tuntutannya berjudul atau tuntutannya itu Indonesia berparlemen. Selanjutnya, setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan, beliau ini mengunjungi pelosok-pelosok daerah di Jawa. Beliau ini membakar semangat para pemuda dan kiai itu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, semangat beliau ini dinamai dengan jihad fisabilillah atau berperang di jalan Allah dalam menghadapi musuh yang hendak menghancurkan kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir yaitu untuk mempersiapkan perlawanan terhadap tentara sekutu, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini mempelopori berdirinya Barisan Mujahidin dan Barisan Kiai. Beliau juga menyebarkan beberapa macam doa dan wirid kepada warga NU dan semua orang yang membutuhkan. Nah, itu tadi anak-anak cerita atau biografi dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Mohon maaf ya, ini ada typo. Ini seharusnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ya, untuk tugas kalian di rumah, karena video yang sebelumnya itu belum ada tugas, jadi di sini tugasnya digabung 2, yaitu tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Soal yang pertama, kapan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu lahir? Soal yang kedua, sebutkan 2 kitab karangan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang ketiga, apa nama pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Yang keempat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan kunci pendirian Jam'iyah NU. Beliau dijuluki sebagai apa? Yang kelima, mengapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditangkap oleh penjajah Jepang? Yang keenam, kapan Kiai Haji Wahab Hasbullah itu lahir? Yang ketujuh, siapa yang pertama kali mengusulkan untuk dibentuk organisasi NU? Yang kedelapan, sebutkan 2 guru dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Yang kesembilan, sebutkan 2 organisasi yang pernah dibentuk oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dan soal yang terakhir, apa tujuan dari Kiai Haji Wahab Hasbullah mempelopori berdirinya MIAI? Nah, 10 pertanyaan ini bisa kalian tulis di buku tugas kalian. Sekian dari Bu Anjani. Semoga materi hari ini memberikan manfaat untuk kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan, terus semangat belajarnya. Akhir kata dari Bu Anjani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.